Oke guys, jadi kalau biasanya kita diajarin kalau kita mau cari uang kita harus bekerja keras. Tapi ternyata prinsip yang sama tidak dipahami dan tidak dilakukan oleh orang kaya yang cerdas secara finansial. Kenapa? Karena bagi orang-orang yang cerdas secara finansial, mereka dapat uang bukan karena mereka bekerja, tapi mereka dapat uang dengan cara menciptakan uang dari angin. Nah ini kan angin nggak bisa dipegang kan. Kalau bagi orang kaya cetak jadi duit. Nah gimana caranya dapat uang dari angin? Ini saya akan share. Jadi gini, orang kaya itu kan tidak bekerja untuk uang. Orang kaya itu selalu berpikir bagaimana caranya dia bisa menciptakan uang itu sendiri. Ya bukan dengan cara ngeprint uang ilegal, bukan, tapi mencetak uang out of thin air. Wah, jadi dari angin jadi duit. Menciptakan uang. Bagaimana caranya? Simple. Mereka pakai OPM, other people's money. Bukan yang separatis itu, bukan. OPM, other people's money. Uang orang lain. Mereka jago betul mengelola hutang karena kecerdasan finansialnya sangat tinggi. Makanya saya selalu bilang, kalau Anda mau kaya, Anda mau sukses secara finansial, latih, didik. Itu yang namanya kecerdasan finansial Anda. Jangan cuma jago buka Shopee belanja. Jangan cuma jago buka sosmed buat ngepoin mantan, jangan. Tapi jagolah gunakan sosmed untuk bisa mencetak uang. Gimana caranya? Saya akan berikan dua metode Anda bisa mencetak uang dari angin, dari tidak ada apa-apa jadi uang. Cara pertama adalah Anda bikin aset yang menghasilkan uang tanpa modal. Gimana caranya? Contoh, YouTube channel. Bisa video YouTube, bisa YouTube Shorts. Anda bangun channel Anda, bikin konten gratis, upload ke YouTube gratis, tapi ketika sudah bisa dimonetize dengan iklan, sudah muncul AdSense-nya, maka Anda sudah bisa mendapatkan uang dari ketiadaan. Dari angin jadi duit tiap bulan, dari angin jadi duit tiap bulan. Anda bakal bisa menghasilkan 1 juta per bulan, 2 juta per bulan, 10 juta per bulan. Sebagai pemula itu bisa. Yang penting mau ngerjainnya. Perlu waktu? Iya. Tapi paling tidak, itu benar-benar tanpa modal juga bisa. Banyak, Anda googling aja, buka aja di YouTube tutorial, bikin video, tutorial bangun YouTube channel dan segala macamnya. Anda bisa tidur pun dapat duit kalau Anda mengerti bagaimana cara melakukannya. Sangat-sangat bisa dan banyak yang udah melakukan. Itu cara pertama. Bikin aset-aset yang bisa menghasilkan uang tanpa modal. Yang kedua ini cara yang dilakukan oleh banyak orang kaya. Mereka pakai utang. Maksudnya apa pakai utang? Contoh, ada satu aset yang misalnya harganya 1 miliar. Lalu kemudian mereka pinjam uang 1 miliar dan kemudian cicilannya 15 juta, tapi si aset yang mereka beli dengan uang pinjaman 1 miliar tadi menghasilkan 20 juta. Berarti mereka gak ngapa-ngapain tanpa keluar duit bisa dapat 5 juta kayak gitu aja. Udah 5 juta kayak gitu aja setiap bulan. Gak pakai modal, gak pakai duit pribadi, pakai duit orang lain. Bahkan yang menjalankan investasinya pun orang lain. Jadi dia dapat net udah 5 juta. Ulangi 10 kali, ulangi 100 kali, dapatlah mereka bisa miliaran per bulan tanpa melakukan apapun, tanpa keluar duit sepeser pun karena mereka pakai uang orang lain. Itulah bagaimana cara orang kaya bisa mencetak uang dari angin. Dan ini biasanya tidak bisa dilakukan oleh orang biasa, oleh orang menengah ke bawah. Kenapa? Karena orang biasa, orang pada umumnya, orang miskin dan orang menengah itu takut dengan kata hutang. Kenapa takut dengan kata hutang? Karena mereka terbiasa menggunakan hutang untuk konsumtif. Sehingga kita pinjam 1 miliar, kita harus balikin 2 miliar karena ada bunganya. Akhirnya karena nggak bisa balikin duitnya, kecekek utang, ditelepon sama debt collector, diteror sana sini, yang ada trauma dengan hutang. Padahal hutang adalah satu alat keuangan yang bisa bikin orang kaya jadi luar biasa makin kaya, karena mereka nggak perlu pakai uangnya sendiri untuk membuat mereka jadi semakin kaya raya. Tapi bagi orang miskin, hutang adalah senjata untuk mematikan finansial dirinya sendiri dan membuat bahkan pada kasus tertentu malah banyak yang bunuh diri. Kenapa? Karena ditagih hutang. Saudara jadi nggak saudara karena utang. Temen bacok temen karena utang. Wah, itu sayang banget, sedih banget. Mudah-mudahan kamu yang udah nonton video ini, udah subscribe YouTube channel ini, bisa memanfaatkan hutang dengan jauh lebih bijak, dengan kecerdasan finansial yang tinggi.
Oke, itu yang saya mau share, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.